Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Fenty Novianti dalam tayangan berita Lampung terkini di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan teraktual hanya untuk Anda. Dan inilah berita Lampung terkini selengkapnya. Tim SAR Bandar Lampung tutup pencarian balita terseret air hujan. Tim SAR gabungan resmi menutup pencarian keberadaan balita 2,5 tahun yang hanyut terseret air hujan seminggu lalu. Kasih Operasi dan Siaga Basarnas Lampung Didit Permana mengatakan pihaknya harus menghentikan pencarian bocah yang hilang tersebut. Tim resmi menutup pencarian tersebut pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Dan kemudian jika ditemukan tanda-tanda korban secara signifikan, bisa dibuka kembali proses pencarian tersebut. Ia mengatakan tim telah melakukan pencarian dari pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, bergerak ke lapangan di sektor 1 bersama dengan keluarga korban. Kemudian pada sektor 2 dimulai dari Dam Palputih dengan totalnya jarak tempuh sekitar 25 km. Namun tidak ada tanda keberadaan korban atau belum ditemukan. Kru yang bergerak kembali ke posko pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Tim bermusyawarah dengan keluarga serta stakeholder terkait dan memutuskan bahwa pencarian dihentikan. Ditambahkan oleh Kadis Damkarmat Bandar Lampung Antoni Irawan, tim gabungan menyatakan telah menutup pencarian balita tersebut. Tim SAR dibagi menjadi 2 kelompok dengan SRU 1 bersiap dan bergerak menuju Bendungan Karanganyar Palputih, Kecamatan Jati Agung dengan menggunakan perahu kayak. Kemudian tim SRU 2 bersama keluarga korban melakukan pencarian di aliran air Jalan Militer, Negeri Katon hingga aliran air Haji Mena, Kabupaten Lampung Selatan. Perkembangan laporan akhir operasi SAR hari ke-7, satu orang anak yang hanyut terbawa arus saat hujan deras di perumahan Raja Basa. Sampai hari ke-7 tadi dilakukan pencarian dimulai dari briefing pada pukul 7.30 seru bergerak di sektor 1 bersama keluarga korban, lalu di sektor 2 dimulai dari Dam Palputih menggunakan kayak. Total pencarian sejauh dari hari pertama hingga hari ke-7 sejauh 25 km, namun tanda-tanda keberadaan survivor belum ditemukan. Seru yang bergerak kembali ke posko pada pukul 12.00, lalu tim bermusyawarah dengan pihak keluarga dan stakeholder terkait dan memutuskan bahwa sesuai dengan SOP 7 hari pelaksanaan operasi SAR, maka dinyatakan operasi SAR hari ke-7 ini ditutup pada pukul 14.30. Namun jika ditemukan tanda-tanda signifikan keberadaan survivor, maka operasi SAR bisa dibuka kembali. Demikian laporan hasil akhir operasi SAR satu orang anak yang hanyut di perumahan Raja Basa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Capres Anies Baswedan datang ke Lampung pagi ini. Calon Presiden Capres nomor urut 1 Anies Rashid Baswedan tiba di Lampung pada Minggu 14 Januari 2024. Capres Anies Baswedan tiba di Bandara Raden Intan II Lampung Selatan sekira pukul 8 waktu Indonesia Barat. Setibanya di Lampung, Anies Baswedan langsung disambut para ketua partai koalisi, meliputi Ketua Partai Nasdem Lampung Herman HR, Ketua PKB Lampung Cusnunia Calim, Ketua PKS Lampung Mufti Salim dan sejumlah simpul relawan. Menurut pantauan Tribun Lampung, Anies tampak mengenakan baju putih dan selendang tapis sebagai simbol budaya Lampung. Untuk diketahui, kunjungan kedua Anies ini bakal menghadiri deklarasi relawan serta berdialog langsung dengan 1.000 petani di Lampung Timur. Setelahnya, sang capres juga akan menghadiri acara deklarasi relawan saksi di Lampung Selatan. Handphone. Turun dikit, Bre.
handphone. Bre, turun dikit, Bre. Bukan obat nyamuk, korsleting listrik justru pemicu kebakaran rumah di Tanggamus. Polsek Kota Agung Tanggamus Lampung mengidentifikasi rumah yang mengalami kebakaran di Pekon Kandang Besi, Kecamatan Kota Agung Barat. Insiden kebakaran yang sempat menghebohkan warga tersebut ternyata dipicu dari korsleting listrik yang berasal dari kamar anak korban. Sebelumnya, obat nyamuk diduga menjadi pemicu peristiwa kebakaran tersebut. Kapolsek Kota Agung AKP Amsar mengatakan polisi telah memeriksa saksi-saksi pada peristiwa kebakaran itu. Dirinya juga mengatakan peristiwa kebakaran di Pekon Kandang Besi ini tidak memakan korban jiwa. Pasalnya, korban dan keluarganya menyelamatkan diri saat terjadi kebakaran pada Sabtu 13 Januari subuh. Menurutnya, kerugian yang dialami korban cukup signifikan, mencapai 70 juta rupiah. Sebab cukup banyak harta benda milik korban yang hangus terbakar dilalap si jago merah. Amsar menceritakan peristiwa ini diketahui pertama kali oleh Nurul Effendi selaku pemilik rumah. Api yang membesar berhasil dikendalikan oleh warga dan dilanjutkan pendinginan oleh petugas damkar. Warga sekitar berhasil memadamkan api pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sejumlah personel Polsek Kota Agung dan PLN juga terjun ke lapangan untuk membantu masyarakat evakuasi. Tertangkap CCTV pencuri HP di Bandar Lampung ajak anak dan istri saat beraksi. Pelaku pencurian handphone di Bandar Lampung membawa dua anak dan istrinya saat beraksi. Pelaku pencurian mengambil HP korban dengan berpura-pura ikut membeli nasi uduk di Jalan Yakudu, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung pada Jumat 12 Januari 2024 pukul 8:12 waktu Indonesia Barat. Korban Bayu Sabto Saputro mengatakan pencuri mengambil HP jenis Oppo F11 ungu miliknya. Aksi tersebut diketahui dari tangkap layar CCTV. Ternyata pelaku membawa dua anak dan juga istrinya. Menurut dia, HP miliknya itu ditaruhnya di dashboard motor. Bayu, warga Kelurahan Waidadi ini, mengaku miris terkait adanya seorang kepala keluarga berbuat pidana bersama dengan anak dan istrinya. Dia sempat kaget saat melihat ke arah dashboard setelah membeli nasi uduk karena HP Bayu sudah tidak ada lagi di tempatnya. Dari rekaman CCTV itu, pelaku terpantau telah mengikuti korban sebelum mengambil HP. Pelaku diduga telah mengincar ponsel milik korban yang diletakkan di dashboard sepeda motor. Saat membeli nasi uduk, korban lupa mengambil ponsel tersebut. Pelaku sengaja memarkirkan sepeda motor di samping motor korban. Pelaku juga pada saat kejadian terekam CCTV memantau situasi. Kabar selanjutnya, Tribuners, polisi tangkap pelaku 2 jam setelah bacok dan tuding kakak ipar selingkuhi istrinya. Anggota unit Reskrim Polsek Tanjung Raya Polres Mesuji Polda Lampung hanya membutuhkan waktu 2 jam untuk menangkap pelaku penganiayaan di Desa Sungai Bailak, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji. Kemudian ungkap Sutrisno saat dilakukan penangkapan pelaku masih berada di TKP. Sutrisno menyebutkan jika penangkapan bisa dengan cepat dilakukan berkat bantuan masyarakat. Saat dilakukan penangkapan, pelaku tidak melakukan perlawanan. Masih kata Sutrisno, usai dilakukan penangkapan, pelaku pun langsung dibawa ke Polsek Tanjung Raya dan Polres Mesuji.
Di sisi lainnya, korban bernama Mulyadi pun sangat berharap pelaku yang melukai dirinya bisa belajar atas kesalahannya. Bahkan Mulyadi mengaku tidak ada rasa dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh adik iparnya itu. Ia pun malah sangat khawatir jika adik iparnya bebas dari penjara, karena bisa saja tidak berubah dan bakal mengancam nyawa orang lain. Mau tanya soal kegiatan hari ini, Dan. Kegiatan hari ini kita jemput bola, periksa saksi korban, penganiayaan yang ada di Sungai Badak. Nah, untuk motif dari penganiayaan sendiri seperti apa, nih? Motifnya sepele, hanya cemburu. Nah, cemburu. Cemburu dengan kakak ipar, cemburu dengan tetangga, motifnya cemburu. Artinya antara pelaku dan korban itu udah sebelumnya saling kenal ya? Hubungan teman kakak adik. Kakak adik. Nah, untuk soal dari keterangan itu kan dari pelaku ini ya, ada tes urin kan, narkoba. Itu apakah ada kaitannya dengan masalah ketergantungan narkoba? Nah, setelah kita lakukan penangkapan kemarin dan kita bawa ke unit narkoba dan kita curiga, begitu tes urin hasilnya positif. Itu makan waktu berapa, dalam tempo berapa hari atau berapa jam dari kejadian dengan penangkapan itu? Penangkapan kurang lebih 2 jam kita bisa mengamankan pelaku, dibantu dengan sekelompok masyarakat. Apakah melakukan perlawanan ketika dilakukan penangkapan? Saat dilakukan penangkapan untuk tersangka tidak melakukan perlawanan. Korban ini mendapati luka berapa luka? Nah, 1 bacokan, 4 tusukan. kalau sempat dirawat di rumah sakit? Sempat kita rawat di rumah sakit Ragam Gawi Masuji. Pada saat itu juga. Siap. Izin Bang, mau tanya soal kegiatan hari ini, Dan. Kegiatan hari ini kita jemput bola, periksa saksi korban, penganiayaan yang ada di Sungai Badak. Nah, untuk motif dari penganiayaan sendiri seperti apa, nih? Motifnya sepele, hanya cemburu. Nah, cemburu. Kabar terakhir Tribuners, Yamaha luncurkan skutik teranyar Lexi LX 155. Pekan depan sudah tersedia di seluruh dealer Yamaha. PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing resmi meluncurkan produk teranyar sepeda motor matic Lexi LX 155 ke pasar di seluruh Indonesia. Peluncuran skutik teranyar Yamaha itu dipimpin langsung Presiden Director dan CEO PT YIMM Dionysius Betty di Half Pati Unus, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan pada Jumat 12 Januari 2024 kemarin. Pejabat perusahaan Garputala lainnya yakni pada launching tersebut diantaranya Vice President Director PT YIMM Takeshita Naotaka. Sutarya selaku Director Marketing PT YIMM mengatakan Yamaha sengaja melaunching produk terbaru Lexi LX 155 di awal tahun 2024 agar masyarakat merasakan sensasi baru mengendarai skutik di tahun baru ini. Hal tersebut disampaikan Sutarya di hadapan wartawan nasional saat peluncuran Yamaha Lexi LX 155. Sutarya menuturkan pekan depan skutik teranyar Lexi LX 155 itu akan dikirim ke dealer-dealer di seluruh Indonesia. Direktur Marketing Manajemen Grup PT YIMM, Takeyama Hiroshi mengatakan pihaknya mengeluarkan produk Lexi dengan rangka sama dari model sebelumnya 125 cc. Takeyama mengatakan konsumsi bahan bakar minyak terhadap produk ini dengan kecanggihan model Blue Core yakni irit. Presiden Director dan juga CEO PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing, Dionysius Betty mengatakan Yamaha menyambut tahun baru 2024 dengan meluncurkan Lexi LX 155 atau dengan slogan Simple but Maxi.
Baiklah Tribuners, itulah tadi berita Lampung terkini bersama dengan saya Fenty Novianti. Jangan lupa untuk ikuti YouTube Tribun Lampung News Video dan YouTube Tribun Lampung Official. Selamat malam dan sampai jumpa.